Assalamualaikum Rah. Waalaikumsalam. Dari tadi ya? Nunggu. Lumayan. Maaf ya menunggu lama. Enggak Allah, masalah. penuh dengan kerebetan, nikmati. Alhamdulillah. Gimana kabarnya jenengan? Sehat, Gimana? Rah. Sehat. Gimana? Alhamdulillah selalu sehat. Masa dulu Rah. Siap. Kelihatan gantengnya jenengan nanti. Aduh. Alhamdulillah. Jenengan asli Pasuruan Rah ya? Saya asli Pasuruan. Pasuruannya mana jenengan? Bangil, Pak. Oh, Bangil. Bangil. Bangil gudangnya ulama. Amin. Teman-teman, bagi yang belum tahu, Rakholil ini aktif di media sosial, terutama kalau beliau ini Twitter sih. Ya Ra, lebih ke Twitter ya jenengan. Apa enggak juga? Kalau yang tulisan serius, tulisan ilmiah, saya sering nulis di Facebook. Oh, malah Facebook ya? Ya, Aku dan malah juga enggak ngikutin beberapa aku. media online. Gini. Oh, saya enggak ada sopan ya ini. Ngombe. Gak masalah. Gitu ya, Ra. Jadi Iya. memang jenengan pertama malah di Facebook sebenarnya. Di Facebook. Kalau ini posisi di apa ya? Aktif di organisasi di apa jenengan? Saya pertama-tama aktif dari tingkat ranting sampai PBNU. Luar biasa merintis dari bawah. Iya betul. Di Di ranting saya itu sekretaris MWC LBM. Di PCNU saya wakil ketua LDN. Di PBNU saya Dewan Perumus LDN. Saya tadi ini Pak, saya ngiranya jenengan itu merintis, ternyata ngerangkap ya. Ngerangkap jabatan aslinya ini. Ngerangkap, iya. Yang lucu saya di ranting sekretaris LBM dan di PBNU Dewan Perumus. Luar biasa. LBM. Bisa gitu ya. Jadi kayak itu misalnya Jokowi gitu, dia masih merangkap gubernur Dia menteri sambil sekaligus Pak Camat dan RT. Ibarat kayak gitu. Iya. Tapi sampean kalau di di rumah akrab dipanggil apa sih, Ra? Saya ya panggil Kholil. Kholil. Rakholil. Iya. Iya. Alumni Lirboyo. Alumni Lirboyo. Angkatan 2018 wisuda 2019. namanya apa itu? Lawang Songo. Oh, Lawang Songo. Habib Fakih, Mbak Bu. Betul sekali, Habib itu Fakih. CS beliau sama saya. Iya. Masya Allah. Pasti komen beliau pasti kalau ini. Iya, amin. Kayak upload ya. Sibuk apa berarti sekarang? LBM itu? Sekarang sibuk di LBM ya. Dan juga lagi ngomongin turos-turos gitu ya kayak. Turos ulama, dan juga di LBM lagi sibuk halakoh fikih peradaban. Iya. Aku kapan ya, Ren? Kayak delok sampean iki apa sih ngupload status di Pakistan tadi di. Ah ya betul, di Pakistan. Acara apa, Ren? Waktu itu saya mewakili PBNU, diundang oleh INVIT, International NGO for Indonesian Development. Bidang apa itu? Itu bidang ormas sedunia, ormas untuk kemajuan Indonesia. Konteksnya dunia ya. Betul. Lalu mengundang PBNU untuk ke Pakistan dan membicarakan tentang pesantren di sana. Ini kebetulan momen Hari Santri ya kawan-kawan. Jadi saya membicarakan tentang pesantren di sana, mengenalkan tentang pesantren. Iya, menarik. Apa yang dibicarakan di sana tuh? Nah, jadi saya membicarakan tentang tradisi pesantren di Indonesia. Di Indonesia seorang antropolog terkenal Zamakhsyari Dhofir pernah menyebutkan satu istilah yang disebut sebagai pesantren traditions atau tradisi-tradisi pesantren, yang mana itu menjadi ciri khas bagi Indonesia yang saya ulangi ya, nggak boleh dihilangkan. Apa itu? Betul, negara ini harus terus semakin modern di setiap zaman mengikuti perkembangan zaman. Namun tetap harus ada shelter traditions atau bunker tradisi, bunker peradaban. Penting sih. Ya, jadi akan membosankan kalau dunia ini satu warna semua. Harus ada beberapa pesantren tradisional. Saya mengenalkan pesantren tradisional di sana. Dan menarik ya, banyak perbedaan. Misal di Pakistan itu pesantren ini sejauh yang saya dengar dari pembicaraan dengan beberapa tokoh, itu pondok pesantren mencari santri. I see. Kalau di sini kan santri mencari pondok pesantren ya mayoritas. Kalau di sini kan di Indonesia ada yang model kayak gitu, nyebar pamflet kayak gitu juga enggak? Betul, ada. Cuman kalau di sana itu lebih ekstrim lagi. Betul, nyari. Jadi orang-orang yang mohon maaf tidak terjangkau pendidikan,
itu oleh pesantren itu dicari. Ayo kamu jemput ke rumah. bola. Nah, betul. Luar biasa ya. Sampai Iya, segitunya ya. Sampai segitunya. Apa itu faktor ini lah kalau di sana ya? Kita ngomong kultur ya berarti ya. Iya. Kalau emang kulturnya di sana memang minat pendidikannya kurang. Minat pendidikan rendah, kurang iya. di sana. Kurang. Dan lagi di sana itu kalau seorang santri itu sudah menjadi identitas. Artinya begini, ini yang nggak baik ya, jangan diimpor di Indonesia. Oke. Di sana itu santri itu ya sudah santri. Dia itu berbeda. Saya santri, saya nggak bisa menjadi nasional Pakistan gitu misalnya. Enggak. Ya mayoritas kayak gitu. Sepengamatan saya. Jadi santri itu satu identitas yang melekat. Artinya begini, yang saya maksud dengan identitas yang melekat itu mereka nggak bisa membaur bersama orang nasionalis. Ya, betul. Kalau di Indonesia kan nggak bahas Masyari, Hubbul Watan, iman dan seterusnya. Bahkan lebih nasionalis dari orang nasionalis itu sendiri sebenarnya. Iya, betul. Kita bilang kan gitu lah. Iya. Bahasin dengan resolusi jihad dan lain-lain itu. Terus apa Pak yang menarik lagi di sana di perjalanan Pakistan itu? Saya ini cerita ya. Saya bentar. Itu orangnya berapa lah di sana? Di sana saya perwakilan dari PPNU 2 orang. Saya dengan Bu Maria Ulfa Ansor, Komnas Perempuan. Dan di sana ya banyak, kita bertemu banyak tokoh. Saya bertemu dengan Profesor Kibla Ayas, Ketua Council of Islamic Ideology. Saya juga bertemu dengan berbagai macam ulama dari berbagai macam aliran. Nah, ada satu cerita menarik ya. Ketika saya di sana, suatu hari saya berkunjung ke sebuah makam. Terus di makam tersebut ada orang yang mohon maaf ya, telanjang. Telanjang dada, telanjang bulat. Telanjang bulat. Oke. Dia disebut-sebut sebagai tarekat Sisti, mursyid lah ibaratnya. Mursyid tarekat Sisti, dan divenerasi, dipuja oleh pengikutnya. Dikultuskan. Iya, dikultuskan oleh pengikutnya. Telanjang dada, sambil merokok. Pengikut-pengikutnya madat ya maulai, madat ya maulai. Saya akhirnya bingung ya, maksud saya begini. Oh ternyata wajah sufi itu begini di Pakistan. Pantes saja ya. Pantes saja. Muhammad Iqbal, salah seorang cendekiawan Pakistan yang luar biasa, itu dia bilang begini, I believe in Sufi, but I don't believe Pakistani Sufi atau kamakol lah. Saya percaya Sufi, saya percaya ulama Sufi, tapi Sufi-Sufi yang di sini saya nggak percaya. Tidak untuk Sufi Pakistan. Iya. Nggak percaya. Dan dia lihat sendiri itu ya. Iya, betul. Kalau di Indonesia kan jauh berbeda. Kita melihat ulama-ulama Sufi, Habib Lutfi, kita kan hati tenang. Iya. Ibaratnya kalau ulama Indonesia, sufinya Indonesia itu rata syariatnya jalan, hakikatnya jalan. Kalau nggak gitu nggak diterima. Nggak diterima. Dan memang beda ya. Kembali ke pesantren ya. Kalau pesantren di Indonesia itu kulturnya itu pasti beda-beda. Betul. Ada dua aja lah, kita ambil dua. Ada pondok yang memang tarekat. Dulu kiai-kiai tarekat, ada pondok yang ya pure ngajar lah, kayak Lirboyo dan lain-lain. Kalau kita tarik yang lain mungkin mana ya, Jombang itu Darul Ulum itu kan pondok tarekat juga kan. Nah aku ngelihatnya gini, pondok-pondok itu tradisinya walaupun sudah berubah, mohon maaf ya teman-temannya DU nggak ada unsur apa-apa, secara matematik banyak pendidikan formalnya di sana. Tapi takdimnya ke guru, masya Allah luar biasa. Karena itu pengaruh sufi di situ ya? Betul. Jadi salah satu doktrin sufi yang paling terkenal itu adalah indal mursyid itu kal mayyit. Bagi seorang santri di depan mursyidnya itu seperti mayat. Artinya mau diapa-apakan sudah nggak boleh bantah, harus manut. Harus manut. Karena begini ya, di dalam tradisi sufi itu perintah guru secara zahir itu harus lebih didahulukan, mohon maaf ya, ketimbang syariat. Perintah guru meskipun bertentangan dengan syariat harus didahulukan. Karena apa? Karena pada hakikatnya perintah tersebut nggak akan bertentangan dengan syariat. Pada hakikatnya. Karena sudah diyakini dulu dari awal. Betul. Saya contohkan, suatu hari Mbah Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan, ada satu cerita yang sangat masyhur, pernah menyuruh Mbah Hasyim Asy'ari naik ke atas pohon kelapa. Ketika sudah di atas pohon kelapa, Mbah Khalil bilang gini, lompat kamu. Dari atas pohon kelapa ini disuruh loncat.
Padahal di dalam Al-Qur'an wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari karena takzim ya ini dalam doktrin sufi, lompat beliau dari atas pohon kelapa. Dan ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada, aman. Ya, jadi zahirnya bertentangan dengan syariat, menjatuhkan diri, namun pada hakikatnya nanti akan ketahuan bahwasanya tidak ada yang bertentangan. Iya. Tapi mencintai orang yang salah itu apa salah satu termasuk menjatuhkan diri dalam lubang kerusakan, Pak? Betul itu menjatuhkan diri ya. Itu karena sudah tahu nggak bisa bersama kok masih dicintai. Iya. Walah tuluku banget itu. Itulah. Jadi memang pondok-pondok sufi ini luar biasa di secara adab, akhlak itu luar biasa. Bahkan teman-teman kemarin ngobrol sama Gus Hamdi itu salah satunya itu kultur pondok. Aku ada temen yang dari Jakarta, pondok di Jawa Timur, mereka aneh melihat santri sampai ngesot nunggu kiainya keluar. Betul. Itu apalagi di Madura. Itu baru di Jawa Timur ya. Mohon maaf ini no offense. No offense. Kita enggak. Ya. Siapa lebih baik enggak? Betul. Kita bicara kultur. Kultur. Di Madura itu kultur menghormati kiai itu luar biasa. Mbah Makhrus Ali itu dulu pernah kedatangan santri dari Madura. Dari jauh itu sudah lepas sendal, nyungkem ke Mbah Makhrus. Mbah Makhrus heran loh, ini santri dari mana? Perasaan santri saya nggak ada yang kayak gini sebelumnya. Nggak senemen ini. Ya, betul. Terus habis itu sama Mbah Makhrus ditanya, dari mana Kang? Dari Madura Kiai. Akhirnya Mbah Makhrus ambil pena, ambil kertas dan beliau menulis tirulah akhlak santri Madura dan ditempel di Masjid Lirboyo. Jadi di Madura itu sangat luar biasa karena orang Madura punya doktrin guru tolang. Artinya guru yang bukan hanya mendidik jiwa dan raga tapi mendidik tulang kita. Mungkin kira-kira seperti itu. Luar biasa memang ya. Kalau kita udah, nah makanya yang aku tadi habis nonton bola ya pasti lah udah umum lah, pasti kalau teman-teman lihat Liga Santri itu pasti sama wasit cium tangan lah. Santri banget itu. Santri banget. Sama enggak tapi kan ya, enggak nyungkem amplop tapi kan. Iya, enggak. Jangan sampai nanti wasitnya. Kan kalau di luar kan santri-santri sepak bola luar kan gini. Gimana sih? Gimana? Ini soalim, luar biasa. Luar biasa. Gitu. Tapi memang kulturnya beda ya di sama Pakistan sama jauh ya. Jauh berbeda. Tapi jangankan di situ orang antar kota. Iya, antar kota, antar etnis saja sudah berbeda. Iya. Betul. Oke, ini lah. Ini kan dari santri ya. Ngobrol dari santri aja. Jadi menurut Rakolil ini makna hari santri ini apa? Harus dimaknanya seperti apa? Jadi hari santri ini menarik ya. Ini merupakan satu momen di mana kita ini memperingati hari ini sebagai hari para santri berekspresi. Jadi hari santri ini adalah pengakuan dari negara bahwasanya ada salah satu elemen masyarakat Indonesia yang bernama santri. Namun ini sedikit paradoks ya, karena seorang santri itu la yazalu taliban lil ilmi ma talabal ilma. Jadi selama dia masih mau menuntut ilmu, maka selama itu dia masih disebut santri. Jadi kalau mohon maaf ini ya, kalau ada santri-santri yang penggaweannya turu tapi giliran hari santri posting nah itu sebetulnya harus diragukan itu kesantriannya. Iya. Ngakune hari santri tapi biar hafalan gak tahu Buddha. Gak tahu Buddha itu. Masya Allah. Ngakune hari santri posting gak itu ibon lihat wah setoran gak tahu Buddha. Nah, itu. Iya. Saya jadi ingat satu quotes dari Kiai Haji guru saya almarhum Kiai Haji Maksum Jauhari yang sangat pragmatis dan simple. Apa itu? Beliau dawuh begini. Santriku siji kudu pinter. Pertama harus pintar. Kedua, kalau nggak bisa pintar harus sakti. Oh iya, harus sakti. Harus sakti. Kalau nggak bisa sakti harus kaya. Kalau nggak bisa kaya, pulang, kawin, bikin anak yang banyak, jadiin santri semua. Pondoknya kabeh. Nah. Iya. Jadi itu satu prinsip hidup yang menurut saya sangat pragmatis itu, luar biasa. Iya. Pragmatis tapi progresif. Betul. Nek minimal nek wis gak kuantitas ya, Bos. Nah, betul. Wong kadang ada salah gini ra. Salah iku nek akeh kan tetep menang ra. Iya. Betul itu. Ade bener akeh bisa kan betul. Jadi kalau satu hal itu disuarakan terus-menerus oleh banyak orang itu akan jadi benar. Bener.
Makanya ada istilah di zaman sekarang itu buzzer. Nah, buzzer karena memang ini, makanya teman-teman santri ini kalau data terakhir itu sekian juta gitu kan Pak. Jadilah buzzer semua, buzzer santri menggelurakan turos-turos yang lama. Betul. Itu influencernya udah banyak, ada Rakolil, banyak lah. Banyak. Saudara jenengan tuh Ismail itu. Iya, betul. Banyak banget. Gitu Ra. Habis ini mau kemana lagi besok? Saya besok mau ke Banyuwangi mengisi Halaqah Fikih Peradaban. Nah, ini programnya PBNU untuk mereformasi, bukan reformasi ya bahasanya karena itu tabu di pesantren. Untuk meninjau ulang dan merumuskan ulang tatanan fikih yang baru tentang politik, tentang siasah. Jadi itu menyerap aspirasi dari kiai-kiai MWC, kiai-kiai ranting, kiai-kiai daerah untuk nanti kemudian dirumuskan dan dibawa ke Al-Mu'tamar lil Fiqhid Dauli, Al-Mu'tamar Ad-Dauli lil Fiqhil Hadari, Muktamar Fikih Peradaban Internasional yang insyaallah akan diadakan sekitar Januari atau Februari tahun depan. Pesertanya hanya dari Banyuwangi atau seluruh besok? Besok karena Halaqah Fikih Peradaban ini kan diadakan di 250 tempat. Jadi ya setiap daerah itu ada, setiap kabupaten terutama di Pulau Jawa ya, itu ada 2 tempat. Maka ya pesertanya hanya seputar Banyuwangi saja. Mungkin Jember masuk juga. Mungkin. Iya. Itu. Kalau sekarang lagi ngumpulin turos-turos apa, Ras? Nah, turos-turos ulama, turos-turos dari Syekhuna Muhammad Khalil. Saya juga mengumpulkan turos-turos dari Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yusuf Makassar. Dan juga turos-turos ulama yang lain, dan itu turos itu semakin tua semakin disayang. Bentar. Iya. Dari selama jenengan nyari-nyari dari mulai tahun kapan sih mulai aktif lah di nyari-nyari itu setelah lulus pondok. Nah, nyari itu dari sampai sekarang, kamu tetap nyari kan sekarang. Betul. Apa ya? Yang paling menarik, yang paling jenengan pernah temui saat mencari atau di dalam isinya? Ya, di dalam isinya saya banyak sekali ya menemukan hal-hal menarik, jelas. Cuman ada beberapa tulisan tangan dari Syekhuna Muhammad Khalil yang menarik, misal surat beliau kepada putrinya. Ini kamu saya kasih tasbih supaya kamu mendawamkan wirid-wirid ini. Terus tanbih, NB lah ibaratnya kalau di bahasa Indonesia. Ini yang nganter tasbih ini kasih nasi uduk. Nah, itu menunjukkan satu kewelasan Mbah Khalil terhadap putrinya. Kedua, kewelasan Mbah Khalil kepada santrinya. Itu banyak sebetulnya ya yang menarik. Misal lagi Mbah Khalil pernah mengirim surat kepada santrinya yang bernama Kiai Imam. Assalamualaikum Kiai Imam, tolong kirimkan saya madu sekitar 3 ritel. Nah, ini yang menarik. Jadi Mbah Khalil ulama-ulama kita zaman dulu tidak menggunakan metric system, tidak menggunakan kilogram, kiloliter. Tapi beliau tetap menggunakan ritel. Ritel ini ukuran di kitab-kitab zaman dulu. Salah satu arbol di hadis itu 3 ritel. Nah, itu menunjukkan independensi santri. Jadi bolehlah kita ini berkembang sesuai zaman ya. Zaman sekarang tetap kita menggunakan kiloliter dan seterusnya. Cuman kita ini tetap harus punya satu sisi independensi. Tidak boleh. Itu yang mulai hilang sebenarnya ya. Apa? Hampir hilang sebenarnya. Hampir hilang, ya betul, hampir hilang karena jarang yang pakai juga. Jarang yang pakai juga. Cuman maksud saya dalam sisi lain ya, betul. Sisi lain di kehidupannya para santri ini harus tetap menunjukkan independensi. Benar. Emang santri sekarang itu memang gitu loh, apa ya? Aku kalau ngelihat teman-teman yang santri yang ada di media sosial gitu, kadang kaku tapi nggak pas tempatnya, nggak independen, tidak pada tempatnya. Betul. Ada yang longgar nyerempet liberal sampai kebablasan gitu. Yeah. Nah, itu memang saya jadi ingat kata Abbad An-Nafzi dalam Syarah Hikam. Beliau berkata, menjadi santri atau bahasa beliau itu adalah orang yang beriman secara utuh. Menjadi santri itu hal yang paling sulit. Kenapa kok paling sulit? Karena menjadi santri itu berarti menjadi moderat. Sedangkan nafsu, kata beliau, itu selalu mutajadzibun bainal atrof, tarik menarik. Kita ini kadang ini pengen keras banget, kadang kita ini pengen lentur banget.
maka menjadi santri itu menjadi berat. Karena harus selalu di tengah, moderat. Iya. Kayak susah disuruh sih. Iya, betul. Aduh, terlalu rono apa jenenge? Terlalu rono dikira keras, terlalu dikira lentur. Betul. Bersoban dikira ke Arab-Arapan. Betul. Cuman kadang begini ya. Apa namanya? Menjadi tengah itu dinamis di setiap zaman. Kadang kalau ada orang, kita ada di komunitas yang kereng banget ya, keras banget, itu kita justru kalau kita sangat lentur banget, itu adalah tengah. Oh bener. Tinggal acuannya apa dulu? Ya, acuannya apa dulu? Oke. Iya ya, harus ada patokannya dulu. Betul. Lentur sing kaya apa kan gitu. Betul. Tapi emang ulama-ulama NU ya, apapun sing zaman sekarang itu emang bener-bener membaca zaman ya. Betul. Endi sing paling masalah ya sebenarnya. Soalnya karena bocah wonge repot, wong zaman saiki angel. Karena Nahdlatul Ulama itu artinya adalah the renaissance of scholars. Kebangkitan para sarjana. Iya. Renaissance itu adalah satu kata dalam bahasa Inggris yang sangat keramat, karena itu di zaman Renaissance itulah manusia ini keluar dari zaman yang serba gelap menuju zaman yang terang. Jadi Nahdlatul Ulama ini ya the renaissance of scholars. Iya. Tapi jangan di rumah ngajar nggak sih? Ngajar dong. Enggak, ngajar ke santri-santri juga ya? Betul. Bersinggungan nggak dengan wali murid? Aku pengen ngulik, aku lagi kalau ketemu Gus lagi ngono. Nah, ada masalah nggak wali murid? Alhamdulillah nggak ada. Semua wali murid akrab. WA-an, gimana anak saya, sehat, didoakan saja. Bagaimana kalau saya membuat peraturan baru di pondok Anda? Ya, karena sekarang apa namanya, antalidal amatu rabbataha, kata Nabi itu, pembantu itu ngatur majikannya. Iya. Banyak santri ngatur kiai. Kiai acaranya nanti jam 10 ya. Ya kan terserah kiai mau jam berapa. Iya, betul. Terus sing iki ra apa jenenge iki sing pengamatan, Bu. Faktor apa jenenge wali-wali santri gaya peraturan di pondok iku apa ini ya? Faktor zaman sekarang itu kebutuhan pondok pesantren itu tinggi. Artinya wong pengen mondok niku akeh. Cuma karena mereka dulu nggak mondok, mereka nggak tahu kulturnya. Betul. Ya, gitu nggak sih? Betul. Semakin banyak kepala maka semakin banyak pemikiran. Ya, para wali santri itu mengira bahwasanya ya ini mungkin masih bisa dinego. Iya. Padahal ya itu merupakan suatu hal yang mutlak, itu menjadi nilai bagi pesantren tersebut. Iya. Karena dan seterusnya. Karena kebijakan pesantren itu seringkali memang kita tidak harus melibatkan wali santri. Kita sangat otoriter kiai santri dan itu memang benteng kita. Kalau kita itu diotak-atik, ciri khasnya hilang. Betul. Barokah saen kadang hilang barang kan. Betul. Aduh. Mungkin itu aja sih Ra. Ngobrol kita kali ini. Penutup dong, apa dong pesan-pesan buat santri cah pondok deh terutama. Iya. Jadi santri itu harus bermanfaat dan bekerja di banyak lini. Berperan di banyak lini. Saya ingat perkataan Sayyidina Umar, iyakun lakadinun falaka muru'atun. Jika kamu punya ilmu agama yang mumpuni, maka kamu akan berwibawa. Wa iyakun laka malun falaka syarafun. Jika kamu punya harta, maka kamu akan mulia. Wa iyakun laka aklun falaka karomun. Jika kamu punya kecerdasan, maka kamu akan hebat. Wa illa fa anta wal himaru sawaun. Kalau enggak ya kamu sama saja kayak keledai, kata Sayyidina Umar. Iya. Terima kasih Lora ya. Iya, sama-sama. Kita PBN ini gimana arahnya? PBNU. Bukan, PBN aja enggak usah PBN. pakai partai belum nikah ini. Oh, partai belum nikah. IJNU. Mau klarifikasi enggak? Iya, IJNU. Iya. Semoga kita harus segera kongres ini. Ini luar biasa Ra. Angkatan kita 92 ya? 97 dong saya. Serius Ra? 97. Ternyata tidak seangkatan. Aku tidak menyebutkan umur. Angkatan beliau IJNU, garis senior beliau. Garis tua ternyata saya. Iya. Ya udah kita aja. Terima kasih banyak Ra. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita ajak ngobrol terus sama-sama. Santri-santri kalau keluar itu minimal seperti beliau lah.
menghidupkan pesantren, terjun ke PBNU, ojo main kritik tok. Nah, betul. Bos. Repot di dalam itu. Agak sing sebut tandang gitu. Itu saja dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Cah pondok, cah gitu lah. Ada cah pondok itu gitu lah. Oh gitu. Kita bareng gimana? Iya, gimana. Cerings gak apa-apa wis. Iya. Cah pondok, cah. Yeah. Cah pondok, cah. Terima kasih Lora Khalil.